Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hakim Sibarani, NIM 1904030032. Saya akan menjelaskan pemasunan pada Rabu. Yang pertama yaitu ada mesin bubut. Pada mesin bubut terdapat dua gerakan utama, yaitu putaran benda kerja dan gerakan mata pahat. Dengan putaran benda kerja yang berlawanan dengan mata pahat, maka mata pahat akan menyayat benda kerja tersebut menjadi bentuk silindris atau membuat ulir pada benda kerja tersebut. Pada mesin bubut terdapat 13 komponen utama, yaitu yang pertama itu adalah kepala tetap yang berfungsi untuk mencekam benda kerja dan memutarnya. Yang kedua ada motor penggerak, yaitu menggerakkan semua komponen. Yang ketiga ada tuas atau handle yang berfungsi untuk mematikan, menghidupkan, dan mengatur kecepatan dan arah. Yang keempat ada kepala lepas yang berfungsi sebagai tempat tumpu penahan ujung benda dan mata bor. Yang kelima itu ada eretan. Eretan ini terbagi atas tiga. Yang pertama itu ada eretan alas yang merupakan bagian yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Kedua ada eretan lintang, yaitu untuk mengatur tebal tipisnya pahatan. Yang ketiga yaitu ada eretan atas yang membuat tirus dengan sudut yang diinginkan. Yang keenam ada dudukan pahat yang berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan. Yang ketujuh ada lampu penerangan untuk menerangkan. Yang kedelapan ada pendingin untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan. Yang kesembilan itu ada alas mesin sebagai tumpuan gaya pemakan dan sebagai tempat dudukan komponen lainnya. Yang ke-10 ada poros transportir yang berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat pembubutan. Yang ke-11 itu ada alat pencekam yang berfungsi untuk menjepit atau mengikat benda kerja saat proses pembubutan. Yang ke-12 ada rem kaki yang berfungsi untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu. Yang ke-13 ada emergency stop yang berfungsi untuk mematikan mesin pada saat darurat. Mesin bubut ini digunakan pada ragum untuk membuat part-part yang berbentuk silindris seperti pemutar ulir, dan tutup pemutar. Selain itu, mesin bubut juga digunakan untuk membuat ulir luar pada part ulir. Pada pembuatan ulir luar tersebut dibutuhkan 3 kali pemakanan untuk mencapai dimensi ulir yang diinginkan. Yang kedua yaitu mesin scrap. Mesin scrap. Pada mesin scrap, benda kerja diikat atau dijepit pada ragum, kemudian akan disayat menggunakan mata pahat dengan gerakan lurus maju mundur. Pada mesin scrap terdapat 8 bagian utama, yaitu pertama badan mesin sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak, dan tuas pemutar. Yang kedua yaitu ada meja mesin sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga yaitu ada ram yang berfungsi untuk menggerakkan pahat maju dan mundur. Yang keempat yaitu ada eretan pahat untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat dengan memutar roda pemutar. Yang kelima yaitu pengatur kecepatan untuk mengatur jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang keenam yaitu adalah tuas panjang langkah untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat. Yang ketujuh yaitu tuas posisi pahat untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda. Yang kedelapan yaitu tuas pengatur gerakan untuk mengubah gerakan putar mesin menjadi gerakan lurus pada meja. Mesin scrap digunakan untuk mengurangi dimensi pada permukaan part ragum yang rata. Mesin scrap ini digunakan untuk dalam pembuatan part-part ragum seperti penjepit tetap, penjepit berjalan, dudukan ulir, dan badan ragum. Yang ketiga yaitu adalah mesin drilling. Pada mesin drilling yang bergerak hanya mata bor, sedangkan benda kerja dalam keadaan diam. Mata pahat akan berputar dan bergerak vertikal ke bawah untuk melubangi benda kerja. Pada mesin drilling terdapat 8 komponen utama. Yang pertama yaitu base sebagai penopang semua komponen yang terdapat pada mesin bor. Yang kedua yaitu adalah kolong atau tiang yang berfungsi sebagai penyangga. Yang ketiga itu adalah table atau meja berfungsi untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Yang keempat itu adalah mata bor sebagai alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Yang kelima adalah spindle yang berfungsi untuk memegang atau mencekam mata bor. Yang keenam ada spindle head yang merupakan rumah dari konstruksi dari spindle itu sendiri. Yang ketujuh ada spindle feed handle yang berfungsi untuk menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke benda kerja.
Yang ke-8 ada motor listrik sebagai penggerak utama dari mata bor. Selanjutnya, mesin drilling ini digunakan untuk membuat lubang pada part-part lagum. Mesin drilling ini digunakan dalam pembuatan penjepit tetap, penjepit berjalan, papan penjepit, dudukan ulir, badan lagum, dan ulir. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah kerja bangku. Apa itu kerja bangku? Kerja bangku ada proses pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia atau alat-alat sederhana. Pada pembuatan pelagum, terdapat dua alat sederhana yang digunakan, yaitu pertama adalah gerinda tangan. Prinsip kerjanya yaitu merubah energi listrik menjadi energi gerakan berupa putaran, di mana putaran tersebut akan memutar mata gerinda dan akan menghaluskan atau mengikis benda kerja. Pada gerinda tangan terdapat 10 komponen utama. Yang pertama yaitu ada rotor yang merupakan poros utama pada mesin gerinda. Yang kedua ada stator yang merupakan bagian yang diam yang berfungsi untuk menggerakkan rotor. Yang ketiga ada carbon brush sebagai pengantar arus listrik. Yang keempat ada roda gigi. Yang kelima ada saklar gerinda sebagai penyambung dan pengurus arus listrik. Yang keenam ada bearing atau lahar sebagai tempat dudukan rotor. Yang ketujuh ada flank sebagai tempat dudukan batu gerinda. Yang ke-8 ada kabel sebagai media arus listrik. Yang ke-9 ada batu gerinda sebagai alat pemotong atau meratakan benda kerja. Yang ke-10 ada pelindung yang berfungsi untuk mengarahkan percikan gesekan. Gerinda tangan digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja. Gerinda tangan ini juga digunakan untuk menghaluskan semua part-part yang digunakan pada pembuatan ragum. Yang kedua yaitu ada kikir. Prinsip kerjanya, dengan kikir kita dapat mendorong kikir dan menekan kikir pada benda kerja secara manual. Maka gigi-gigi kikir akan menyayat permukaan benda kerja hingga merata. Bagian-bagian kikir yang pertama ada ujung, yang kedua ada muka. Muka merupakan bagian yang terdapat gigi-gigi kikir tersebut. Yang ketiga ada pangkal, yang keempat ada tangkai, yang kelima ada panjang. Panjang merupakan bagian kikir dari ujung hingga pangkal kikir. Pada pembuatan ragum, kikir digunakan untuk menghaluskan permukaan ulir luar pada part ulir. Demikianlah penjelasan saya mengenai pemesinan yang digunakan dalam pembuatan ragum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.